lain yang menandakan Jokowi sepertinya akan bergabung ke PSI. Yang kedua adalah Jeffrey Giovanni yang memang duduk sebagai ketua Dewan Pembina sebelumnya, dan dia merupakan salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mengatakan sosok berinisial C siap menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Siapakah sosok C tersebut? Jelas Kaisang Pangarep sedang memberikan teka-teki kepada publik siapakah tokoh C yang dimaksud. Setelah sebelumnya Kaisang Pangarep mengumumkan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia, di mana Sekjen tetap dijabat oleh Raja Juli Antoni. Jadi orang ini tidak tergantikan padahal posisinya sangat berpeluang besar untuk menjadi Ketua Umum PSI, namun tetap menjadi Sekjen Kemudian bendahara siapa lupa namanya itu Jadi kemudian terkait susunan yang lain-lain seperti Dewan Pembina, kemudian lengkap DPP, DPW dan DPD itu memang masih dibahas dan semuanya masih menunggu waktu. Namun terkait sosok C ini publik akhirnya dibuat menduga-duga Namun kalau kita lihat sosok C tersebut bisa dibilang ada dua orang Yang pertama adalah Jokowi sendiri, yakni ayah dari Kaisang Pangarep dan juga mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Namun yang menarik perhatian adalah bahwa walaupun Jokowi siap akan memenangkan Partai PSI dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia tanggal 19 sampai 20 Juli kemarin di Solo, namun ketika ditanya apakah Jokowi akan bergabung menjadi bagian dari Partai Solidaritas Indonesia, Jokowi mengatakan tidak akan bergabung secara resmi Walaupun kemudian belakangan Jokowi sering menggunakan atribut PSI, mulai dari pakaian atau jaketnya yang berlambangkan gajah merah gajah merah yang terpenggal kepalanya Kemudian juga lain-lain yang menandakan Jokowi sepertinya akan bergabung ke PSI. Yang kedua adalah Jeffrey Giovanni yang memang duduk sebagai ketua Dewan Pembina sebelumnya, dan dia merupakan salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia Jadi siapakah dua sosok ini yang akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia? Apakah Joko Widodo ataukah Jeffrey Giovanni Namun yang akan menjadi kejutan jika kemudian Jokowi menjadi ketua Dewan PSI, maka pupuslah harapan Jokowi menunggangi partai-partai yang lain Dan sepertinya apa yang dikatakan oleh Sekjen Partai PNI Marhainisme yang mengatakan adalah partai-partai yang lain takut jika Jokowi masuk ke dalamnya. Dan memang sepertinya Jokowi ini terlalu pede Dulu ketika hubungannya dengan PDIP renggang karena perbedaan politik pada Pilpres 2024 banyak partai yang meminang Jokowi mulai dari Golkar, Gerindra, PAN Nah, terutama tiga partai inilah yang sangat kemudian meminta Jokowi segera bergabung menjadi bagian dari mereka, bahkan sudah menyiapkan tempat strategis dan tempat terhormat untuk Jokowi Namun itu terjadi saat Jokowi masih menjadi presiden dan masih punya kekuasaan Kemudian setelah Jokowi lengser dan kemudian Prabowo Gibran dilantik, memang partai-partai besar itu masih menginginkan Jokowi namun kemudian sudah mulai memberi jarak Misalkan pernyataan dari Sekjen Partai Golkar yang mengatakan bahwa Golkar punya sistem kultur stelsel artinya semua orang itu tidak serta-merta mendapatkan posisi strategis karena ketika baru bergabung walaupun pada faktanya ada beberapa tokoh yang kemudian ketika bergabung langsung mendapatkan posisi strategis walaupun tidak langsung pada pucuk pimpinan tertinggi, tidak seperti Kaisang 2 hari masuk menjadi anggota partai langsung menjadi ketua umum dengan mekanisme yang luar biasa lucu, langsung kongres tanpa
diserahkan begitu saja ya. Ini kan luar biasa ya. Ataupun kita lihat di Golkar sebenarnya ketika Ridwan Kamil masuk ke Golkar langsung juga menjabat sebagai wakil ketua umum. Memang posisi strategis, posisi elit, namun tidak langsung pada pucuk pimpinan yang tertinggi di partai ya. Itulah yang kemudian membuat partai-partai nampaknya tidak langsung memberikan posisi langsung yang meminta Jokowi bergabung, kemudian langsung memberikan posisi strategis ya. Walaupun kemudian saat ya Erlangga Hartarto dengan paksa ya didongkel ya dari posisi ketua Partai Golkar ya dengan pengunduran diri yang sangat dramatis ya, malam-malam jam 12 pada tanggal 11 Agustus 2024 ya, itu dipaksa. Padahal Golkar adalah salah satu pemenang pemilu ya, runner up ya, dengan kenaikan suara yang signifikan dan juga kenaikan kursi di DPR yang sangat signifikan dibandingkan partai-partai yang lain. Bayangkan ya, kenaikan Partai Golkar itu hampir 20 kursi ya. Di saat yang sama PDIP kehilangan 18 kursi ya. Ini kan sudah prestasi yang luar biasa ya bagi seorang ketua umum. Namun kemudian didompleng ya, dipaksa rubuh ya, ditebang tukang kayu. Luar biasa ya. Dan ternyata kemudian setelah terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar ya, ada yang menduga bahwa Jokowi akan segera menjadi ketua Dewan Pembina Golkar ya. Namun kemudian dugaan ini meleset karena tokoh-tokoh senior Golkar sepertinya juga memberi memasang barrier ya agar kemudian Jokowi tidak mudah masuk. Dan kemudian bagaimana Partai Amanat Nasional yang juga selalu ya memberikan ruang bagi Joko Widodo untuk bergabung ya. Partai Gerindra bahkan sejak lama ya sebelum kemudian Gibran ya diusung menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto sudah tawar-tawaran ya silahkan Pak Jokowi masuk ya, tapi nanti sebagai ketua Dewan Pembina ya, ketua umumnya masih Pak Prabowo Subianto ya, karena Partai Gerindra ini luar biasa ya, karena ketua umum dan ketua Dewan Pembina satu orang ya, tadi Prabowo Subianto, ini luar biasa ini ya. Kemudian setelah ya turun dari kursi kepresidenan, akhirnya partai-partai gurem yang kemudian yang meminang Jokowi, misalkan P3 ya, yang sedang kemudian akan segera menggelar musyawarah nasional ya. Musyawarah nasional atau apa itu, atau apalah namanya ya, yang kemudian akan segera memilih ketua umum ya, yang dikatakan agar bisa membangkitkan P3 untuk bisa lolos kembali ke parlemen pada tahun 2029 ya. Muncullah nama-nama tokoh yang mulai dari tokoh internal ya, seperti siapa yang tokoh internal itu ya, Sandiaga Salahuddin Uno, kemudian termasuk Muhammad Mardiono ya, yang sekarang masih menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum Peltektum bertahun-tahun ya. Kemudian ada dari luar partai ada nama Anies Baswedan yang dibujuk-bujuk juga, kemudian Menteri Pertanian Amran Sulaiman, atau kemudian ada juga mantan KSAD Dudung Abdurrahman, kemudian juga termasuk Pak Jokowi. Wah, ini yang luar biasa ya. Dan kemudian pada akhirnya Jokowi menegaskan saya di PSI saja. Ya, itu kan sebenarnya luar biasa ya, bahwa Jokowi akhirnya melabuhkan ya pilihannya ke Partai Solidaritas Indonesia, karena bagaimanapun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia adalah putranya. Kembali ke inisial J yang disebut oleh Kaisang Pangarep ya, apakah inisial J ini adalah Joko Widodo ataupun kembali pada Jeffrey Giovanni yang memang sebelumnya menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Kita tunggu pengumuman dari Mas Kaisang Pangarep ya di formatur lengkap kepengurusan DPP PSI tahun 2025-2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.